Hey, Sobat JDH LPSK, perkenalkan, saya Ahmad Soleh sebagai Ketua Tim Kerjasama Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban yang mau tahu banget soal program bantuan medis dan bantuan psikologis untuk saksi korban. Yuk, ikuti saya. Jadi memang sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban disebutkan di dalam pasal 6 bahwa korban tindak pidana seperti korban pelanggaran HAM berat, korban tindak pidana penyiksaan, korban tindak pidana penganiayaan, korban tindak pidana perdagangan orang, dan lain-lain yang disebutkan di dalam pasal tersebut berhak untuk mendapatkan bantuan medis dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Selain bantuan medis juga bisa diberikan dalam bentuk bantuan psikologis, juga bantuan rehabilitasi psikososial. Nah, mengapa korban atau saksi korban tindak pidana berhak untuk mendapatkan bantuan medis dan psikologis serta rehabilitasi psikososial? Karena mengingat dampak yang begitu besar yang dialami oleh korban pasca peristiwa tindak pidana itu terjadi ya. Seperti korban yang mengalami penyerangan secara fisik, tentu mereka tidak dapat langsung bersaksi di pengadilan, sehingga di sini diperlukan kehadiran negara melalui LPSK untuk memulihkan secara fisik terlebih dahulu dengan memberikan bantuan medis kepada saksi maupun korban tindak pidana yang mengalami serangan secara fisik tersebut gitu. Nah, ini pentingnya bantuan medis diberikan. Selain bantuan medis, juga saksi korban berhak untuk mendapatkan bantuan psikologis. Jadi seringkali bukan hanya fokus pada pemulihan fisik ya, tapi juga banyak korban yang mengalami trauma secara psikologis, sehingga harus dipulihkan terlebih dahulu dari rasa traumanya, sehingga mereka bisa siap ketika bersaksi ataupun dibutuhkan keterangannya dalam proses peradilan pidana. Nah, untuk mendapatkan program tersebut, saksi korban bisa mengajukan permohonan perlindungan kepada LPSK, tentu sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Ada syarat formil dan material yang harus dipenuhi sesuai dengan undang-undang dan peraturan pemerintah ya, yang mengatur terkait permohonan tersebut. Nanti akan ada proses assessment dari tim LPSK setelah berkas itu dinyatakan lengkap. Nanti akan ada assessment, tim LPSK dibantu oleh ahli ya. Ahli dalam hal ini adalah dokter yang akan memeriksa kondisi fisik dari si korban, dan juga psikolog yang akan memeriksa kondisi psikologis ya, gejala-gejala trauma yang dialami korban gitu. Nah, nanti dari hasil asesmen tersebut akan dituangkan dalam laporan hasil asesmen yang dilakukan oleh tim, yang kemudian nanti itu menjadi bahan risalah dalam sidang Mahkamah Pimpinan LPSK yang akan diputuskan oleh pimpinan LPSK. Tidak semua terlindung, dalam hal ini saksi korban yang mengajukan permohonan kepada LPSK secara otomatis dapat diberikan bantuan medis maupun psikologis ya oleh LPSK. Jadi nanti tergantung dari hasil asesmen tersebut. Apakah hasil asesmen tersebut memang misalnya asesmen medis itu terkait dengan proses luka tersebut akibat dari peristiwa pidana gitu ya, ataupun trauma yang dialami korban tersebut akibat dari tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku gitu. Nah, itu proses itu nanti akan diputuskan dalam sidang Mahkamah Pimpinan LPSK, akan diuji
dan nanti akan diputuskan apakah saksi atau korban yang dilindungi oleh LPSK berhak atau tidak untuk mendapatkan program bantuan medis maupun psikologis. Bisa jadi permohonan bantuan medis atau psikologis tersebut diterima, bisa jadi juga ditolak karena memang tidak dibutuhkan atau tidak berkorelasi dengan peristiwa pidana yang dialami oleh saksi korban. Jadi setelah korban diputuskan dalam sidang Mahkamah Pimpinan LPSK untuk mendapatkan program bantuan medis maupun psikologis, maka akan ada tim dari LPSK yang akan melayani korban ya untuk proses pemulihannya. Pertama, LPSK akan merujuk saksi korban yang memang dia mendapatkan program bantuan medis psikologis ke rumah sakit rujukan yang sudah bekerja sama dengan LPSK. Tentu saja yang dekat dengan kediaman domisili dari korban gitu ya. Karena untuk memudahkan akses korban dalam program berobat dia ke rumah sakit gitu. Nah, selain itu juga LPSK akan bekerja sama dengan psikolog yang berdomisili di dekat kediaman korban. Bisa korban yang akan berkunjung ke psikolog tersebut, bisa juga dari psikolog yang akan berkunjung ke kediaman korban. Jadi tergantung bagaimana mekanisme yang dibangun oleh kedua belah pihak gitu. Kemudian juga dalam proses pemberian bantuan medis untuk korban pelanggaran HAM yang berat, selain program bantuan medis reguler, LPSK kerjasama langsung dengan pihak rumah sakit, kemudian LPSK memberikan pembiayaan langsung kepada pihak rumah sakit ya. Juga ada mekanisme kerjasama dengan BPJS, seperti korban pelanggaran HAM yang berat, itu LPSK bekerja sama dengan membayarkan premi kepada BPJS sehingga korban bisa tercover ya untuk kebutuhan bantuan medisnya hingga seumur hidup ya untuk korban pelanggaran HAM yang berat. Jadi memang pemulihan fisik ya berupa bantuan medis ini sangat penting bagi korban, sehingga korban bisa ketika dibutuhkan keterangannya atau ketika proses peradilan berjalan ini sudah siap untuk bisa bersaksi gitu ya. Contoh konkret memang banyak ya yang sudah dilakukan oleh LPSK dan mungkin sudah banyak dipublish di beberapa media elektronik ya, surat kabar elektronik. Contohnya adalah misalnya dalam korban kekerasan seksual ya, yang tadinya ada beberapa korban yang dia takut ya berhadapan langsung dengan pelaku gitu ya sebelum proses peradilan. Setelah mendapatkan program bantuan psikologis dari LPSK, mereka menjadi lebih berani untuk memberikan kesaksian dalam proses peradilan gitu ya. Tidak banyak korban kekerasan seksual yang mereka berani bersaksi di depan pelaku tindak pidana kekerasan seksual itu. Nah, ini dengan hadirnya program bantuan psikologis dari LPSK memberikan penguatan secara mental kepada korban pada saat pemeriksaan di proses peradilan. Nah, itu. Kemudian kalau kita pernah mendengar salah satu korban pelanggaran HAM berat ya, penghilangan paksa, yaitu istri Wiji Tukul yang waktu itu membutuhkan bantuan psikologis dari LPSK karena ia mengalami gangguan psikologis karena kehilangan suaminya yang sampai saat ini tidak ditemukan keberadaannya gitu ya, karena kasus penghilangan paksa sehingga sangat terpukul dan trauma. LPSK hadir bersama tim psikolog untuk memberikan bantuan psikologis ya untuk menghilangkan atau memberikan treatment agar traumanya bisa reda dan mungkin bisa pulih kembali sedia kala, bisa menjalankan aktivitas sebagaimana mestinya gitu. Dan alhamdulillah berhasil, dan
waktu itu sudah bisa menjalankan kehidupannya lagi secara normal gitu. Nah, begitupun program bantuan medis ya, ada beberapa korban penganiayaan sehingga luka bakar 85% dan dirawat di rumah sakit RSCM. Dan alhamdulillah LPSK bekerja sama dengan filantropi kitabisa.com waktu itu untuk menanggulangi pembiayaan yang hampir habis 250 juta lebih ya, untuk memulihkan kondisi luka bakar ya yang bersangkutan, dan sehingga yang bersangkutan bisa bersaksi ketika dibutuhkan dalam persidangan ya, maupun dalam proses penyidikan. Dan alhamdulillah mereka siap bersaksi ketika proses persidangan berlangsung gitu. Saya kira itu salah satu sukses story yang salah satu yang bisa kami sampaikan ya, bahwa memang bantuan medis itu penting bagi saksi korban yang mengalami luka fisik maupun trauma, sehingga dia betul-betul siap dalam menghadapi persidangan nanti gitu, maupun pasca persidangan, karena jika dibutuhkan masih dibutuhkan pemulihan, LPSK siap hadir untuk memulihkan medis maupun psikologis secara tuntas, saya kira, untuk saksi korban yang membutuhkan. Kami menghimbau pada seluruh masyarakat yang mengalami peristiwa pidana sebagai saksi atau korban, silakan melapor kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. LPSK siap melindungi ya, jadi jangan takut kepada masyarakat yang ingin melaporkan peristiwa tindak pidana yang terjadi di lingkungan sekitarnya. Masyarakat tidak perlu lagi khawatir ya akan ada ancaman baik secara fisik maupun hukum, karena negara melalui LPSK siap hadir untuk memberikan perlindungan maupun bantuan kepada saksi dan korban. Kita peduli, kita lindungi. Kalau bukan kita, siapa lagi?